DP Angkatan 10 ingin mewawancara Ibu sebagai kepala atau pimpinan di SMP Negeri 7 Garut Selatan ini, Bu ya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk praktik wawancara pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu sebagai kepala atau pimpinan di sekolah ini. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa, Bu ya, mohon maaf menyita waktu Ibu. Yang pertama, bagaimanakah cara Ibu sebagai pimpinan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah kita, Bu? Jadi untuk sekolah kita SMP 7 ya, saya juga baru saja ini jadi masih belajar. Begitu datang saya harus mengidentifikasi kelebihan SMP 7 apa, kemudian apa yang harus dibenahi. Nah, untuk mengidentifikasi ini saya memerlukan informasi dari berbagai sumber, dari guru, dari siswa, kemudian dari para pengawas yang ada. Jadi apa kelebihannya, apa kurangnya, apa yang harus dibenahi. Berarti Ibu memerlukan kerjasama dari semua warga sekolah itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimanakah Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar ya semuanya harus dilaksanakan, semua harus dijalani, semua harus diambil tindakan. Kita mengambil mana yang harus didahulukan. Jadi kalau semuanya baik ya semuanya kita laksanakan. Cuma kan biasanya ada target waktu. Nah yang harus sampai target waktu itu dilaksanakan itu yang harus kita lakukan dulu, dan baru kebijakan berikutnya kita ambil keputusan, kita laksanakan. Berarti Ibu membuat skala prioritas ya terhadap permasalahan itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama Ibu menangani kasus yang ada di SMP Negeri 7 Garut Selatan? Kalau kasus berat seperti belum ada karena baru 5 bulan ya. Jika ada kasus yang sudah mengalami sekolah sebelumnya, kita harus mengadakan identifikasi. Ini apa akar masalahnya, kan baru kita benahi berdasarkan akar masalahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung menyelesaikan gitu enggak, tapi kita dari akar masalahnya, kita minta informasi bersumber yang dipercaya, kemudian untuk membenahi juga kolaborasi dengan seluruh guru. Kalau itu merupakan pihak luar, kita juga melibatkan pihak luar, pihak yang terkait. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu sudah anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Efektif jika apa yang kita inginkan itu tercapai. Jadi mulai dari identifikasi, kemudian kita cari akar permasalahan, kemudian benahi. Nah kalau sudah apa yang menjadi permasalahan itu kita atasi, bisa dihasilkan, itu kita sebutkan efektif. Ya, contohnya nih, kemarin saya kan begitu datang, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak Ibu guru sudah melaksanakan belajar berdifferensiasi. Tentunya saya perlu informasi. Nah, saya membuat Google Form kan, kita datang ke seluruh guru, guru menjawab, kemudian hasil jawaban tadi kita sebagai dasar untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan. Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki. Luar biasa sekali, Bu, ya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan di sekolah kita ini, Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu, kira-kira ada tantangan tidak ketika Ibu mengambil keputusan untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Namanya kita manusia kan banyak pikiran, banyak persepsi, tapi kita berusaha untuk bagaimana apa yang kita pikirkan itu dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi tantangannya ketika Bapak Ibu guru itu ada beberapa yang belum memahami apa yang kita pikirkan, kita perlu berusaha untuk memberikan pemahaman sehingga apa yang kita menjadi tujuan pembelajaran, tujuan sekolah atau perbaikan sekolah itu bisa kita bawa bersama dengan seluruh warga sekolah. Jadi tantangannya menyamakan persepsi untuk mencapai tujuan tadi kepada seluruh warga sekolah ini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus ketika Ibu akan menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi
ketika sudah bertemu dengan kasusnya, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu mempunyai waktu tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Tergantung masalahnya ya. Jadi kalau ada masalah, jika itu bersangkutan dengan permasalahan yang harus sudah selesaikan. Contohnya nih, misalnya ada orang tua murid mengadu, ya, mengadukan diri itu tentang anaknya, harus segera diselesaikan karena secara psikologis kan orang tua juga ingin menyelesaikan masalah tadi dengan cepat. Tapi ketika bermasalah itu misalnya dalam pembelajaran guru kan ya, misalnya seperti pembelajaran dari inisiasi itu beberapa orang kan ada yang belum melaksanakan. Nah ini kan memang terjadwal. Kita harus membuat jadwal kapan ini harus melaksanakan perbaikan pembelajaran. Jadi tergantung permasalahan-masalahnya. Oh, berarti itu langkah atau prosedur yang ibu lakukan untuk menangani kasusnya tergantung dari masalah yang dihadapi ya Bu ya. Kemudian itu pertanyaan berikutnya, apakah selama ini ada orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu ibu ketika harus mengambil keputusan untuk kasus-kasus D5 etika itu Bu? Ya. Jadi jika ada kasus tentang D5 etika tadi ya, saya selalu menjalankan prinsip saya harus kolaborasi dengan guru. Jadi saya tidak bisa karena ini sekolah yang besar, walaupun sekolah besar atau kecil, kalau itu sebuah kebijakan untuk menentukan sekolah, saya harus berusaha untuk melibatkan orang lain dalam hal ini wakil kepala sekolah, guru-guru, kemudian TU, komite dan KOG ya. Jadi supaya permasalahan bisa diatasi. Nah, jika permasalahan itu harus melibatkan pihak luar ya, tentang karakter anak itu kan juga harus melibatkan pihak luar. Misalnya dinas pemberdayaan perempuan, ada Kamtimas, kepala desa, kepala adat gitu ya. Jadi saya itu berusaha untuk pendidikan ini melibatkan semua yang terkait dengan pihak yang berkepentingan. Berarti ibu selain melibatkan warga sekolah, ibu juga selalu berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar ibu ya, untuk menghadapi permasalahan terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika itu ya. Sungguh luar biasa, sebagai seorang pemimpin ibu sudah bisa mengayomi selain yang ada di sekolah juga yang berada di luar sekolah ibu. Nah kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, kira-kira dari semua yang telah ibu sampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu selama mengambil keputusan untuk masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini? Pasti ada. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu kita harus berkolaborasi kepada guru, wakil, TU, FKOG, komite, karena di sini ada kepala desa, kepala adat, ada Babin Kamtimas, ya. Kemudian kita berupaya dalam pendidikan ini kita melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembukaan siswa itu, termasuk semua warga sekolah. Oke Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Kemudian jawaban Ibu sungguh luar biasa sekali. Sebagai seorang pimpinan, Ibu sudah bisa menjadi pemimpin dan menaungi sebuah organisasi sekolah kita yaitu SMP Negeri 7 Selatan. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik dan menjadi sekolah yang memiliki karakter yang luar biasa. Sekali lagi saya sebagai CGP bisa menjadi teladan. Ibu adalah menjadi teladan saya bagaimana sih seharusnya seorang pemimpin ketika akan mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan orang banyak dan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Terima kasih atas waktunya Ibu, sungguh luar biasa sekali Ibu sampaikan.